Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 191431109 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai tugas UAS dari mata kuliah Komputer Forensik 1. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari komputer forensik. Komputer forensik yaitu teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti yang ada dalam komputer dengan persoalan hukum yang tengah diselidiki. Lalu tujuan dari komputer forensik yaitu untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya yaitu melalui internet forensik. Kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan, dan di mana keberadaan pengirim. Selanjutnya yaitu jenis digital forensik. Ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu komputer forensik. Ini adalah ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Yang kedua yaitu mobile device forensik. Ini adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau data dari perangkat mobile. Yang ketiga, internet forensik. Adalah subcabang dari forensik digital yang terkait dengan pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan komputer untuk mengumpulkan informasi penting dan bukti hukum. Yang keempat yaitu forensik data analisis. Ini adalah cabang dari forensik digital yang digunakan untuk pemeriksaan data yang terstruktur terkait dengan insiden kejahatan keuangan. Yang kelima ada database forensik. Ini adalah cabang forensik digital yang berkaitan dengan studi dan pemeriksaan database dan metadata terkait. Selanjutnya ada foto forensik. Ini untuk mencari metadata, di mana akan mengetahui detail data dari foto yang terlibat agar dapat mengetahui bukti yang akurat. Yang terakhir yaitu ada voice forensik. Adalah pengolahan barang bukti digital berupa rekaman suara dari suatu tindakan kejahatan. Rekaman suara tersebut harus dianalisis untuk menentukan dan mengenali identitas speaker atau pembicara di dalam rekaman tersebut. Dalam komputer forensik ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Ini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya dan bagaimana seluruh data dapat terkumpul dengan baik. Tahap yang kedua adalah pengujian, yaitu suatu proses penilaian dan memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga yaitu analisis. Ini untuk mengidentifikasi pengguna yang terlibat secara tidak langsung dan mempertimbangkan bagaimana caranya agar semua komponen itu saling terhubung sampai mendapatkan kesimpulan akhir. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu laporan dan dokumentasi. Ahli forensik. Ahli forensik yaitu di mana seseorang atau orang menggunakan ilmu pengetahuannya untuk membantu memecahkan kasus kejahatan, menggambarkan keadaan yang terjadi saat di TKP saat waktu kejadian, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Lalu persiapan apa yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang ahli forensik? Untuk menjadi seorang ahli forensik, adapun pengetahuan yang diperlukan yaitu dasar-dasar hardware dan pemahaman bagaimana umumnya sistem operasi bekerja, bagaimana partisi drive, hidden partition, dan di mana tabel partisi bisa ditemukan pada sistem operasi yang berbeda. Bagaimana umumnya master boot record tersebut dan bagaimana drive geometri, pemahaman untuk hide, delete, recover file, dan directory bisa mempercepat pemahaman pada bagaimana tool forensik dan sistem operasi yang berbeda bekerja. Yang terakhir yaitu familiar dengan header dan extension file yang bisa dijadikan atau berkaitan dengan file tertentu.
Adapun beberapa karakteristik ahli forensik yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu pendidikan dan sertifikasi. Seorang ahli forensik harus memiliki sertifikasi yang sesuai. Yang kedua yaitu pengetahuan, di mana ahli forensik harus memiliki pengetahuan komputer, hukum, dan prosedur legal. Inovatif. Ahli forensik harus memiliki inovatif dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Komunikatif, yaitu memiliki kemampuan verbal dan oral yang baik. Selanjutnya yaitu tool forensik yang saya ketahui. Yang pertama ada FTK Imager. Ini adalah salah satu tools yang digunakan dalam dunia forensik digital untuk melakukan sistem akuisisi data yang dikembangkan oleh perusahaan akses data, di mana sistem akuisisi itu sendiri merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data, hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Jenis serta metode yang dipilih pada umumnya bertujuan untuk menyederhanakan setiap langkah yang dilaksanakan pada keseluruhan proses. Berikut ini adalah tampilan dari FTK Imager. Yang kedua ada Bulk Extractor. Ini adalah sebuah program yang mengekstrak informasi seperti alamat email, nomor kartu kredit, URL, dan jenis-jenis informasi dari file bukti digital. Ini adalah alat yang berguna untuk investigasi forensik seperti investigasi malware dan investigasi intrusi, penyelidikan identitas dan investigasi cyber, serta menganalisis citra dan password cracking. Seperti ini adalah tampilan dari bulk extractor. Yang ketiga yaitu ada The Solid Kit atau autopsy. Ini adalah open source forensic digital toolkit yang dapat digunakan untuk melakukan analisis mendalam dari berbagai macam file system. Autopsy pada dasarnya adalah sebuah GUI di atas The Solid Kit. Muncul dengan fitur seperti analisis timeline, hash filtering, file analysis, sistem, dan kata kunci pencarian di luar box, dengan kemampuan untuk menambahkan modul lain untuk fungsi diperpanjang. The Sleuthkit jika menjalankan sebuah box Linux atau autopsi jika kita menjalankan box Windows. Berikut ini adalah tampilan dari The Sleuthkit. Yang keempat yaitu KAIN atau Computer Aided Investigative Environment, adalah distro Linux yang dibuat untuk forensik digital. KAIN menawarkan lingkungan untuk mengintegrasikan perangkat lunak yang ada sebagai modul. Fitur KAIN ini termasuk GUI yang user-friendly, pembuatan laporan semi-otomatis, dan alat-alat untuk mobile forensik, network forensik, data recovery, dan banyak lagi. Berikut ini adalah tampilan dari KAIN interface. Yang kelima yaitu Mandiant Redline. Ini menawarkan kemampuan untuk melakukan memori dan analisis host tertentu yang diajukan. Redline mengumpulkan informasi tentang proses yang berjalan dan driver dari memori, dan mengumpulkan file sistem metadata, data registry, log peristiwa, informasi jaringan, layanan, tugas, dan sejarah internet untuk membantu membangun profil penilaian ancaman secara keseluruhan. Tampilan dari main Redline sendiri adalah seperti ini. Selanjutnya yang keenam adalah InCase. Adalah sebuah software standar industri dalam teknologi komputer penyelidikan forensik. Fungsinya yaitu untuk menganalisa barang bukti dan mampu melakukan investigasi skala besar dan kompleks dari awal hingga akhir. Tampilan NK sendiri adalah seperti ini. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai materi komputer forensik 1. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.